Melapor baik dari pihak Tenovi seperti apa Bang? Sampai dengan saat ini Tenovi, mungkin kalau kalian memperhatikan ya, dari awal sekali ya, dari mungkin kita preskon, terus kita hadir di berbagai talk show, mungkin rekan-rekan wartawan bisa mendengar bagaimana sikap dari Tenovi dan saya selaku kuasa hukumnya ya. Jadi jelas apa yang kami sampaikan sampai dengan saat ini tidak berubah. Mungkin itu jejak digital itu tidak akan mungkin terhapus. Silakan kalian cek sendiri. Kalau kami konsisten dari awal, ya seperti itu. Bang, pihak kuasa hukumnya Pak Agus justru nantangin balik kayak udah laporin Pak Agus aja, cepet laporin aja gitu. Mungkin ada respon dari. Saya melihat itu yang tadi saya sampaikan dari awal, kita konsisten dalam pengobatan Agus. Tidak ada namanya satu poin pun yang menyatakan bahwa kami ya akan melaporkan Agus. Itu justru itu yang saya agak sedikit bingung kenapa ada statement seperti itu. Bang, ini kan kemarin keluarganya Agus sudah datang ke Polda untuk pemeriksaan sebagai saksi. Apakah nanti kalau ada panggilan dari Polda untuk Tenovi, apakah siap untuk nanti diperiksa Bang? Untuk ya pasti tentunya apabila terdapat satu panggilan ya atau undangan klarifikasi terlebih dahulu, tentunya Tenovi pasti akan menghadiri undangan tersebut. Bang, Densus kan seperti ingin memediasi juga nih Bang terkait dengan Agus dan Tenovi, tapi asalkan ikut peraturan dari Densus sendiri. Mungkin tanggapan Abang seperti apa? Ya, sampai dengan saat ini saya belum mengetahui apakah ketentuan yang ada atau mungkin mekanisme antara Bang Densus sama Farhad. Saya kurang paham untuk hal tersebut ya. Mungkin bisa ditanyakan ke Bang Densus nanti. Ya. Bagaimana kalau untuk melaporkan kuasa hukumnya dari Agus sendiri Bang? Apa benar Tenovi mau melaporkan? Melaporkan dalam hal apa nih? Statement yang terhadap Tenovi Statement yang Ya, mungkin kalau kalian juga melihat ya apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir sampai dengan saat ini, prioritas utama adalah untuk penyelesaian donasi buat pengobatan Mas Agus. Itu aja. Untuk hal lainnya itu bukan prioritas ya untuk saat ini ya. Seperti itu. Bang, soal kabarnya Tenovi mau melaporkan RD Lau yang soal disebut menggunakan narkoba Tenovi itu gimana rencananya Bang? Jadi kalau hal tersebut tentu kalian juga sudah melihat ya di media sosial. Tenovi sudah sedemikian rupa menanggapi dengan cara dirinya melakukan tes ya narkoba, tes urin dan tes rambut. Itu sebagai jawaban kepada publik atas ya kan tuduhan-tuduhan ataupun dugaan-dugaan yang disampaikan oleh seseorang di media sosial. Terkait nantinya akan dilakukan upaya hukum atau tidak, itu bukan prioritas untuk saat ini. Seperti itu. Bang, artinya Abang melihat di sosmed aktivitas si Farhad atau kuasa hukumnya Agus itu aktif di pengobatan, Abang terketuk dong untuk sekarang buat statement ini Bang ya? Bukan, jadi begini. Sejak mungkin nanti Mas Gary akan sampaikan dari tanggal berapa historical ya. Historical ini kita bicara historical sehingga apa? Ada buktinya bahwa kami ini selaku pihak yayasan tentunya itu sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan Mas Agus dan yang diwakili oleh pihak keluarganya melalui WhatsApp, melalui surat. Ada 2 kali surat dan surat pun kita follow up dengan WhatsApp dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya jawab. Bang, kemarin kan dari pihak Mas Agus sendiri mengatakan bahwa dari Abang sendiri belum tidak ada respon dan segala macam ya untuk kayak duduk bareng. Mereka menginginkan untuk duduk bareng. Tetapi maksudnya dalam arti ini gimana nih Bang? Apakah betul nggak gitu? Betul nggak sih? Karena nggak ada respon dari Bang Giri mungkin? Bukan begitu ya. Jadi respon kita proaktif di sini. Jadi sampai dengan saat ini kan memang dari kuasa hukumnya Mas Agus kan hanya menyampaikan di media dan sebagainya ya, tidak ada satu undangan resmi dan lain sebagainya kepada kami. Nah untuk itu kita inisiasi sekarang ya
Insya Allah apabila hari Jumat kita terlaksana dengan baik nantinya ya pertemuan, ya mungkin semoga di sana bisa tercapai kesepakatan seperti itu. Ya jadi bukannya kami tidak menanggapi, tapi inilah bentuk kita menanggapinya seperti ini. Kita kasih undangan memang secara resmi ya, karena kita kan memang harus jelas ya untuk dana donasi ini. Jadi kita nggak bisa hanya sampaikan di media begini begitu, tapi tidak ada satu sikap konkret terkait dengan penyelesaian dana donasi ini seperti apa. Yaitu yang inilah hari ini yang kita akan sampaikan, bahwa hari Jumat kita akan lakukan pertemuan dengan Agus dan kuasa hukumnya yang sudah juga kita undang per hari ini. Seperti Kalau itu. sepakatannya sendiri pengen seperti apa mungkin dari abang, kan tadi pengen tercapai kesepakatan. Nah, kalau dari abang kepada pihak mereka kesepakatannya pengennya seperti apa mungkin? Ya kesepakatannya sudah jelas ya. Bagaimana uang donasi ini bisa dimanfaatkan tepat guna oleh Agus. Berarti hanya itu ya, pengen Itu saja, tidak ada hal lain. Ya, dan perlu digarisbawahi ya, jangan sampai ada pemikiran-pemikiran, asumsi-asumsi, bahkan tuduhan-tuduhan yang beredar itu Teh Novi mau menguasai dana donasi tersebut. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan memotong sepeser pun tidak ada. Ya, nanti hari Jumat kami akan menyiapkan ya rekening koran terupdate ya Mas Gary ya. Besok kita akan print, kita akan tunjukkan ini loh dananya ada. Tidak ada pengurangan, pemotongan, pemakaian apapun selain daripada urusannya Mas Agus. Seperti itu. Terkait Jadi kuasa artinya hukumnya apa? yang mau mengaudit bang? Silakan saja, ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang yayasan, ya. Jadi itu menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi yayasan untuk melakukan audit, ya, untuk memberikan laporan keuangan dan memberikan laporan audit independen kepada dinas sosial. Dan itu merupakan kewajiban yang sudah normatif ya, tidak perlu disampaikan pun udah menjadi kewajiban yayasan untuk itu. Jadi artinya abang setuju dong dengan pengacaranya Agus bahwa donasi itu harus transparan bang ya? Sangat setuju sekali, harus jelas dan transparan. Untuk itulah kita membuka seluas-luasnya. Nanti pun kita akan sampaikan rekening koran mana yang dibutuhkan, ya. Kita akan tunjukkan apakah dana donasi Mas Agus ini digunakan untuk peruntukan lain oleh yayasan. Silakan cek. Kita terbuka untuk itu. Bang, Ya. apabila pihak Agus tidak mau menghadiri undangan dari Abang, apa langkah Abang selanjutnya mungkin? Baik, begini. Selama ini kan disampaikan secara media sosial juga, tadi disampaikan juga untuk melakukan pertemuan, untuk bertemu dan lain sebagainya guna membahas masalah ini. Ya, saya melihat kita fokus kepada prioritas penggunaan penyaluran dana donasi ini. Untuk itulah kita mengundang agar supaya bagaimana ini bisa diselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena Teh Novi juga kan menerima mandat juga. Sekarang publik melihat bahwa dana donasi ini bagaimana sih peruntukannya untuk Agus. Untuk itulah kita mencoba untuk mengundang Agus dan kuasa hukumnya untuk bersama-sama. Ini loh, kita selesaikan permasalahan ini. Jangan berlarut-larut. Ayo, kan begitu. Kalau misalnya mau lari ke hukum segala macam, ke proses hukum mau pidana maupun perdata segala macam, itu urusan nanti. Tapi urusan ini sekarang bagaimana dana donasi ini bisa digunakan oleh Agus. Itu poin ya kan. Itulah makanya kami berharap agar supaya Mas Agus dan juga kuasa hukumnya untuk dapat hadir juga melalui undangan yang sudah kami sampaikan. Marilah kita berbicara, kita menyelesaikan bagaimana dana donasi ini agar dapat cepat digunakan oleh Mas Agus guna biaya pengobatan.